Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya akan berkunjung ke sebuah tempat yang sangat indah, yaitu sebuah tempat yang dikenal sebagai nursery tanaman anggrek yang ada di Kota Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Di tempat ini kami nanti akan belajar tentang tanaman anggrek, bagaimana merawatnya, terutama untuk kami yang tinggal di dataran rendah seperti Kota Semarang. Dan perjalanan kami ini menempuh waktu kurang lebih 2 jam dari Kota Semarang menuju ke Karanganyar. Zilquin Nursery ini berada di Kampung Sewu Kembang, Dusun Lurah, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dan lokasinya berada di dalam perkampungan yang tidak bisa dijangkau oleh bus dengan ukuran besar, maka kami pun singgah terlebih dahulu di toko yang dimiliki oleh Zilquin, yaitu di Jalan Raya Tawangmangu. Dari sini kami nanti akan diangkut menggunakan kendaraan yang lebih kecil untuk sampai ke lokasi nursery. Alhamdulillah kami sudah memasuki Kampung Lurah, dan di sini kita bisa melihat bahwa perkampungan ini hampir semua warganya memiliki usaha di bidang tanaman hias, hampir mirip dengan kampung bunga yang ada di Kopeng Salatiga. Dan inilah salah satu greenhouse dari Zilquin Nursery, salah satu greenhouse pembesaran untuk tanaman anggrek jenis bulan. Selanjutnya nanti kami akan berkeliling ke beberapa greenhouse yang dimiliki oleh Zilquin Nursery, menimba ilmu di dalamnya, dan juga mungkin akan melihat bagaimana proses atau pemeliharaan yang mereka lakukan setiap harinya, mendengarkan penjelasan, dan juga pada akhirnya nanti kita bisa membawa pulang dengan berbelanja di toko yang ada di Zilquin Pesona Bunga ini, teman-teman.
celak. Setelah berkunjung ke dua greenhouse pembesaran, kami pun melanjutkan ke toko dari Zilquin Nursery untuk mendengarkan paparan dari owner Zilquin Pesona Bunga ini, teman-teman. Dan mari kita simak paparan yang disampaikan oleh pemilik dari Zilquin Pesona Bunga. Kebun anggrek Zilquin. Kenapa kok dinamakan Zilquin itu? Zilquin itu adalah anak pertama dari saya. Anaknya mana? Anaknya masih kalau hari Minggu kalau di pondok itu masuk Bu soalnya. Jadi anak saya sekarang masih masuk di pondok. Kalau di Semarang itu bapak saya tuh dulu di Manangge di stasiun Semarang itu dekat pasar Semarang itu bapak saya dulu jualan di sana Bu Mikul. Berarti aslinya Semarang. Johar, ya pasar Johar, betul. Jadi bapak saya tuh merantau Bu ke Semarang, jualan, dipikul. Kalau nggak laku itu dibungkus karung, tidurnya di depan toko. Nah masuk karung masa itu karena di desa Nglurah ini Bu, dari nenek moyang kami itu sudah pedagang tanaman hias tradisional. Dari zaman VOC itu sudah jualan bunga rupanya. Itu sebenarnya ada fotonya yang saya tampilkan, tapi karena berhubung ini panas banget kayaknya nggak terlihat. Jadi dulu ada sejarahnya tuh pedagang tanaman hias mikul pertama kali sudah pakai keris, dan disinyalir keris yang bentuknya itu tuh adalah di zaman Belanda itu rupanya sudah jualan bunga. Ini keren banget ini. Nah, jadi berjalannya waktu karena saya lahir di desa yang terpelosok ini, desa Nglurah ini, karena nenek saya, kakek saya, bapak saya, ibu saya pedagang tanaman hias, saya pun lahir secara tidak sengaja mengikuti generasi-generasi beliau semua ini. Iya betul, karena dulu ibaratnya tuh cuma melihatnya tuh dodolan lain. Saya lulusan SMP Bu, bingung ngajeng yang bergawe nopo. Waktu itu yang terjadi kita mohon izin, oh iya aku tak ikut-ikut jualan saja gitu. Akhirnya kita mengikuti arus orang tua dan akhirnya jualan mikul juga. Disitulah saya mulai merasakan keresahannya Bu. Mosok dodolan kok koyong ini, golek duit kok koyong ini rekasane. Yen ora payu turu ning ngarep toko Bu. Niku men mboten tangine kawanan Bu, itu tangine kawanan yang sing duwe toko dineni masa ora buka tangi-tangi. Sampai segitunya. Dari proses itu kita mempelajari bahwa kita harus lebih baik lagi. Dari situ kita memutuskan untuk merantau tadi ke luar Jawa. Saya pernah jualan di Jambi, Medan, Aceh, Manado, Sulawesi Utara, kita pernah jualan di situ. Di situ pun juga tidak menemukan ketenangan lagi Bu, menemukan masalah lagi. Apa? Ketika saya punya anak di Zilquin ini, saya titipin sama neneknya yang di Jawa, yang di kampung. Dulu itu kan belum ada video call Bu, teleponnya masih habis yang nanti doang nih kok. Setiap telepon ke kampung itu anaknya habis di telepon panas. Saya malam saya dengan istri saya tuh nangis Bu, wong loro niku Bu. Istilah menangis-nangisnya itu gini. Awak dhewe golek rezeki tapi anaknya loro ora reti ya. Di situ kita memutuskan untuk merantau itu pulang. Ya wis lah ya rezekine di rumah insya Allah pasti dapat rezeki. Akhirnya kita memutuskan pulang. Disitulah kita mulai merintis bisnis anggrek ini sebenarnya. Jadi si anggrek ini yang pertama dari hobi, yang kedua itu dari sisa jualan Bu. Karena dulu itu modal aja pas-pasan. Ibaratnya kalau mau pulaan anggrek banyak itu nggak ada uang. Jadi kita tuh memanfaatkan budaya anggrek itu sebenarnya dari hasil sisa jualan. Sisa jualan yang nggak laku ini kalau kita obral itu eman-eman. Dulu kita belanja anggrek itu gendel itu masih murah banget Bu, 12.500 waktu 10 tahun yang lalu nih Bu nggih. Jadi waktu itu kita obral 10.000 itu eman-eman nih Bu. Kita mencoba merawat anggrek gendro sisa dari jualan anggrek bulan kita rawat sehingga ya secara tidak sengaja tawang-tawang ini dingin Bu. Bekas sisa jualan saya anggrek bulan tadi itu di sini pada berbunga. Itu sebenarnya saya nggak tahu kalau anggrek bulan itu bagusnya di tempat dingin. Karena waktu itu tuh ilmu itu sangat minim Bu, karena belum ada YouTube. Mungkin kalau ada YouTube beda ya ceritanya gitu.
Jadi sisa jualan saya bawa pulang, anggrek bulan itu Bu, tiba-tiba di Tawangmangu bisa berbunga. Itu adalah sebuah motivasi pada saya pribadi. Iso metu kembangi suatu kepuasan, suatu emosional yang harus berarti aku besok terapayu aja diopeni lagi. Awalnya cuma dari situ. Dari situ kita bisa merawat, kita mempunyai kepercayaan untuk merawat anggrek tadi ya. Jadi sehingga saya pede, aku harus beli utangan 10 juta, aku harus beli utangan 60 juta. Sampai gelang mertua saya, Bu, saya pinjem. Itu anggrek itu modal pertama Bu. Karena apa? Saya merasa beli anggrek itu saya rawat di Tawangmangu bisa berbunga. Jadi waktu itu kepercayaan itu yang memotivasi saya untuk ayo nandur, ayo nandur, ayo nandur. Intinya seperti itu. Dan setelah berjalannya waktu itu alhamdulillah istilahnya kebun anggrek Wilkin ini makin besar dan terjadi masalah lagi Bu. Masalah nggak selesai di situ. Jadi kita menghadapi masalah itu di tahun 2019-2020. Apa nih Bu? Nah, COVID, masa-masa COVID itu adalah masa-masa fase kedua kegalauan ataupun kepanikan sebagai petani. Karena waktu itu duitnya gue tuku bibit kabeh Bu. Karena seneng ini kau nandur payu kan duitnya saya naik dikek patuton pen lemari nopo-nopo itu dinganoknya itu bagi anggrek. Karena waktu itu emang saya dari beli anggrek 100 jadi 200 jadi 300 jadi 1000 jadi 2000 sampai sekarang sampai 60.000 istilahnya. Nah ini kita tadi sebenarnya kelilingnya tuh baru 20% Bu. Kalau kita mau ngelilingin sampai ke barat sana, kebun yang di sana tanaman hias kayaknya 1 hari. Jadi saya kira ini kita coba aja sebentar. Nanti kalau pengen trip berikutnya atau bermalam di sini ketik Mas Edi kali gue ini kita nanti ada acarakan lagi atau ngejut bareng-bareng di desa ini. Jadi dari situlah, jadi semua itu tuh tidak harus ujuk-ujuk besar. Jadi sama Bu, kebun anggrek itu prosesnya dari kecil menjadi besar dan besar lagi. Semua itu tidak berjalan yang betul sakit dijual. Terus tiap pagi itu di rumah tuh, di depan rumah tuh lihat anggrek itu sambil mau nangis Bu. Lagi anggrek payu gitu, anggreknya ya apa enggak payu. Karena saya dan istri saya itu mempunyai sifat yang berbeda. Kalau jenengan yang anggrek seneng Bu. Kalau saya sama istri saya itu yang anggrek itu malah susah Bu, kok gak payu-payu ya kayak tadi loh di kebun. Jadi yang terjadi itu seperti itu Bu. Kita panik karena apa? Kebutuhan bayar listrik, bayar air, istilahnya bayar semua kebutuhan operasional kita butuh. Sedangkan toko ini nggak bisa jualan hari demi hari meratapi nasib Bu. Dan waktu itu kita menemukan suatu kebesaran yang intinya apa? Ya wis lah nerapayu. Oh ngandene dhewe iki dhisik ya tukang mikul we, pomone bali mikul meneh ya juga nggak apa-apa. Kita udah mulai turun, mulai menyerahkan semuanya pada Tuhan. Tidak tahunya setelah lebaran itu lockdown mulai dibuka. Nah, lockdown mulai dibuka, inilah titik balik dari sebuah kesabaran, sebuah ujian yang luar biasa Bu. Saya mengalaminya di situ. Karena waktu itu anggrek itu Bu di sini tuh berbunga semua. Makanya yang lihat di foto-foto di video itu dulu itu pas berbunga semua Bu. Jadi kan foto enten niku tak kira mboten ketinggal. Ya sing kuru-kuru le. Betul, itu Bu ini tuh sampai lihat tuh ternyata main ke sini tuh kalau jenengan foto di dalam ini nggak mungkin kelihatan yang kecil-kecil ya. Kalau nggak lirik yang gemuk-gemuk ya, yang kecil-kecil aja. Jadi nggak sampai kelihatan. Titik baliknya apa? Setelah mulai di lockdown, orang jenuh di rumah, orang larinya ke tanaman hias, ke ikan, ke sepeda, sama renovasi rumah. Bisnis itu yang lagi meledak. Iya. Disitulah salah satunya yang menjadi berkah dari kebun anggrek Wilkin. Anggrek yang mekar di sini tadi Bu, banyak sekali Bu. Ada orang selfie dari 1 orang, 2 orang, 3 orang selfie. Si Wilkin ini jadi booming Bu, karena 7 tahun yang lalu Bu, siapa sih nggak selfie punya wong anggrek keblak kayak gitu. Semua orang nengok, iki neng ngendi. Bahkan sampai alhamdulillah terdengarlah sampai di kementerian waktu itu Pak Erick Thohir waktu jadi Menteri SDM itu Bu, Menteri BUMN. Ya. Itu sampai Pak Erik aja bisa ngelirik loh Bu. Karena apa? Waktu itu berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, anggrek itu naik terus Bu. Melambung dari yang mekar sampai yang spek pun laku Bu. Karena lakunya luar biasa. Sampai desa ini tuh di Google Maps saya kan tercatat Bu, orang yang menelusuri Wilkin itu Bu.
sebulan itu 12.000 orang Bu tamunya yang datang. Saya itu sampai geleng-geleng. Makanya ini semua memotivasi ibu-ibu semuanya itu bukan berarti tempat kita delik itu nggak payu Bu. Kalau jenengan ngerti sini tadi itu jalannya turun aja, ini aja udah lebih baik Bu. Dulu tuh jembatannya kecil, terus jalannya kecil, apalagi pernah terjadi jembatannya itu roboh. Jembatan tadi itu baru Bu, jembatan yang lama itu 5 tahun yang lalu itu roboh. Ini titik balik motivasi semangat buat kita semua yang mau main delik-delik nggih. Jadi itu jangan putus asa. Tidak ada sesuatu pun yang menjadi penghalang kita kalau rezeki kita. Saya itu pernah dapat tamu Bu Titik Soeharto Bu. Beliau habis nyekar, setiap habis nyekar dari makam bapaknya, beliau itu berkunjung ke sini. Pakai jembatan bambu, beliau itu nekat pakai alpat Bu masuk. Sebenarnya jembatan bambu itu dibikin kecil, alasannya itu orang yang keluar masuk itu hanya orang yang berkepentingan. Tiba-tiba Bu Titi itu pengen masuk ke dalam. Supirnya tanya, Bu, niki mungkin yang mobilnya nggak seruk pripun soalnya jalannya ngepas. Ora apa-apa masih penting aku termonya ngelirik kuwi. Sampai sini Bu saya terharu. Bu, benar tadi masuk sini iya Bu. Saya itu kalau belum ke sini itu belum tenang. Segitu mahalnya orang cuma pengen lihat anggrek. Nah, disinilah yang menuntut kita semua. Ini buat apa? Tempat kita delik itu bukan berarti nggak payu, bukan berarti nggak laku. Sekarang sosmed banyak kok, viral-viralin juga bisa kok. Istilahnya ini adalah sebuah motivasi buat kita semua harus berkarya. Jadi di situ kita makin naik lagi Bu. Apalagi kita dapat kabar, stafnya Pak Erick Thohir kesini ngasih kabar, Mas, saya stafnya Pak Erick Thohir dari Jakarta, didampingi dari BRI Karanganyar. Nah, waktu itu kan transaksi saya kan Wong Deso kan mudenge BRI Bu. Nah, rupanya beliau melihat transaksi saya di situ. Sehingga melihat ini adalah UMKM yang bertumbuh pesat dari bulan ke bulan naik. Jadi beliau ingin berkunjung di sini sehingga desa ini jadi viral lagi Bu. Kan menteri akan desa itu kan waktu 10 tahun yang lalu kan nopo nggih? Yang istimewa. Istimewa. Viral Bu. Walaupun beliau nggak jadi datang, dari pengikut Instagram saya yang ladinya 700 Bu, langsung menjadi 11.000 Bu pengikuti. Nah, itu ya suatu yang luar biasa bagi saya, kami tim Yilwin ini yang memotivasi kami untuk memperbaiki lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi di dalam proses ini tadi dari mikro sampai terjadi pandemi, akhirnya laris. Kita tuh waktu pandemi itu kita pernah di titik tertingginya Bu. Sebulan itu bisa jual anggrek 16.000 anggrek. Kalau 100.000 wis lumayan itu. Nah, kaget Bu, gonin delik koyong ini seperti ini. Ini pun hanya ini dia terbaru Bu, ini dia generasi ketiga Bu. Generasi saya yang pertama itu pakai bambu Bu. Nah, pakai bambu alhamdulillah Bu kena angin terbang. Berarti suruh renovasi. Yang kedua renovasi pakai besi tapi ya belum tropikal. Jadi masih lincip gini. Itu ya kena angin lagi Bu, bocor semua. Dan ini motivasi buat saya juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat tamu saya yang sudah jauh ke sini. Ya, akhirnya kita renovasi lagi seperti ini. Ini alhamdulillah Bu, ini sudah buka tutup Bu. Jadi ketika Tawangmangu mendung, kita enak Bu, kita tinggal pencet aja nanti. Nah, ini bisa buka tutup ya. Nah, jadi ketika nanti Tawangmangu itu mendung, untuk anggreknya itu supaya tetap berfotosintesis dengan baik, pencahayaannya kita buka. Jadi nanti ketika panas banget lagi, kita tutup lagi. Soalnya 10 tahun lagi belum begini Bu. 10 tahun yang lalu kita masih voice note. Jadi kalau mau nutup itu bengok, Mas tutupin Mas, nutup lagi digeret ya. Itu masih udah modern ya, 10 tahun yang lalu voice note. Sekarang udah pakai remote ibarat. Jadi inilah perjalanan waktu demi waktu. Jadi semua yang Bapak Ibu lihat di sini tuh tidak ujuk-ujuk langsung di sini. Jadi kita bertumbuh dari pelan ke pelan, melewati masalah demi masalah, sehingga harapan kita Bapak Ibu semuanya tuh di sini tuh pulang dari sini tuh mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa dimanfaatkan lagi buat keponakannya, anaknya atau masyarakat sekitarnya. Terus PR-nya gimana Mas? Bisa menjaga konsistensi Yilwin sampai sejauh ini. Karena berprestasi itu biasa, yang mensulitkan itu apa? Mempertahankan. Nah, PR kita gimana cara mempertahankan ini semua? Apalagi di era gempuran tahun lalu, anggrek yang sampai banjir-banjir, yang sampai nggak karuan. Saya gimana Yilwin ini tetap eksis dan bisa melewati masa-masa itu?
Jawabannya nopo Bu? Ini tak kasih aja nanti jawab kabeh. Ya, oke. Akhirnya kita akan harus berkolaborasi Bu. Karena kita tidak mungkin bisa mandiri sendirian. Kita tidak mungkin bisa sombong egois dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kita harus membuka tangan. Kita harus berkolaborasi. Berkolaborasinya dengan apa? Seperti yang saya singgung tadi. Kita berkolaborasi dengan BUMN lewat BRI. Karena kebetulan waktu Pak Erick Thohir mau ke sini, saya mulai kenal pejabat-pejabatnya dari BRI yang pertama. Yang kedua, saya mulai kenal dari kepemerintahan kabupaten karena waktu itu sering diajak rapat untuk menyambut beliau nanti gimana. Akhirnya nama Yilbin itu terkenal di pemerintahan. Jadi pemerintahan itu besar kecilnya itu walaupun bantu itu kita terjadi perkenalan tadi, masalahnya desa ini sejak Covid itu Bu, itu banyak orang yang utang rentenir. Yang saya ceritakan kayak tadi Bu, karena wong desa niku dipoto isin, disurvei isin. Jadi pinginnya utang neng dalan, utang rentenir lah seperti itu. Supaya setelah terjadi itu rupanya itu apa? Mereka baru merasakan. Oh tiba-tiba bunganya gede. Ada tadi yang rumahnya mau disita. Dari situlah akhirnya kita berkolaborasi dengan BRI. Ayo kalau kita tidak bisa membantu melunaskan, minimal kita meringankan. Dengan apa? Kita punya kenalan dari BRI. Ayo BRI tolong lihat masyarakat di sini. Ekonominya seperti ini, habis kena Covid seperti ini, mereka butuh pendampingan. Akhirnya apa? Mereka melunasi utang-utangnya yang di rentenir tadi, yang di bank swasta tadi, yang bunganya tinggi, dipindahlah ke BRI, diikutin kur semua. Akhirnya di situ masyarakat sini banyak terbantu. Disitulah terjadi simbiosis mutualisme. Oke. Terjadi apa Bu? Terjadi tawar menawar Pak. Yang iki masyarakat ku melu jenengan kabeh, ya masyarakat itu lho nggih dipikir. Akhirnya tadi BRI memutuskan apa yang bisa kami bantu. Oh ini tanaman hias. Keperluan dari Bank BRI itu ke 26 unitnya yang di Karanganyar itu memerlukan dekorasi tanaman hias. Akhirnya dekorasi tanaman yang hias ini, anggreknya ini diserahkanlah kepada kelompok tani supaya kelompok tani ini bisa mendapatkan pemasukan. Dan alhamdulillah kelompok tani ini tadi Bu, berkat ada pemasukan sendiri, itu sekarang bisa beli lahan atas dana tadi dana mandiri, bisa bikin pendoponya dan sekarang sudah berkembang di lingkungan sekitar sini. Inilah tepuk tangan dulu, inilah yang harus memotivasi kita. Kenalannya pasti orang luar biasa. Ayolah kita bantu, minimal hanya membantu doa aja itu udah luar biasa. Apalagi dengan bisa membantu tenaga, pemikiran untuk mengenalkan supaya apa? Semuanya bisa bermanfaat itu akan terjadi. Jadi di sini yang kita harapkan, jadi kita harus bisa berkolaborasi, bisa membangun jaringan, bisa saling mengenalkan, karena tak kenal maka tak sayang ya. Inilah buah dari silaturahmi tadi, kita bisa bekerja sama dengan BUMN sekitarnya, karena kenapa? Setiap kota pasti ada BUMN-nya. Kita tinggal mana yang mau kolaborasi dengan kita, mana yang mau mendukung program-program kita. Dengan kepemerintahan, kantor-kantornya banyak, masa ya kembangin nggak dilarisi ke asosiasinya, sehingga si asosiasi ini bisa tumbuh karena apa? Dukungan dari pemerintahnya itu banyak, dukungan dari BUMN-nya sekitar itu banyak. Nah harapan kami di sini itu semua bapak-bapak ibu-ibu ini yang mempunyai jaringan ini bisa menguatkan, bisa mengembangkan dari titik bawahnya hingga sampai titik atasnya, sehingga terjadilah kalau ada kebutuhan pasti terjadilah produksi. Jangan produksi dulu nggak ada kebutuhannya nggih, nanti bingung nggih. Tadi ada yang tanya Mas, yang suka adolin ngandi lah niku repot. Oke, mboten Pak Payu. Nah, inilah masalah-masalah kita yang harus bersama-sama diselesaikan sehingga antaranya petani dengan penjual semuanya bisa seimbang, bisa bekerja sama, dan tergaris penting itu adalah juga kebutuhan buka pameran di sana. Ngoten lho. Oke, monggo sesi pertama. Oh, ya, urut dulu nggih dari sini nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Berdiri Bu. Nah, tepuk tangan sih, biar semangat. Ini ibu-ibu ini semangati bapak-bapak tadi luar biasa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Arini Mbak
Saya asli Malang. Wah, keren nih. Tinggal saya punya rumah di dekat Silving di bawah yang di Sumbawa. Yang ingin saya tanyakan, apakah perlu penyesuaian anggrek yang dari sini itu kan suhunya dingin. Kemudian apabila ditempatkan di Semarang, apakah perlu penyesuaian? Ya, terima kasih. Oke, Ibu, terima kasih. Jadi anggrek itu istilahnya karena kan kejadiannya kan seperti yang saya senggol tadi ya. Ibu-ibu tuh kalau lihat barang bagus itu histeris, Bu. Perkorong rawat urusannya buri. Nah, perkorong kalap mungkin hilap. Nah, jadi gitu. Jadi karena kita tuh membeli itu atas dasar apa? Atas dasar ego dulu, hanya melihat seneng aja, tapi nggak melihat latar belakangnya si anggrek tersebut ataupun tanaman hias yang lainnya. Karena orang itu sering membeli tanaman hias di tempat dingin, tidak tanya ini cocok nggak di tempat panas, sehingga kita beli ditaruhnya dijemur, dipanas sehingga sampai tempatnya rusak. Contoh krisan itu, belinya di sini bagus, coba dengan jemur depan rumah. Nggak mau mekrok. Nggak mau mekrok, Bu. Jadinya kan kita harus melihat tentang si anggrek atau tanaman hias tersebut. Cocok enggak di tempat panas, cocok enggak di tempat dingin. Kalau untuk anggrek ya, itu jenis anggrek dendrobium itu kalau di tempat panas cocok banget, Bu. Sangat cocok ibaratnya. Karena dia memerlukan banyak sekali sensitif cahaya. Jadi dia doyan panas. Tapi kalau untuk yang anggrek bulan perlu disesuaikan enggak? Perlu, karena si anggrek ini perlu tempat yang sejuk. Sejuk dan dia tidak mau terlalu banyak air, Bu. Jadi kelembapannya terjaga. Sehingga kalau dibeli di tempat Semarang itu harus ditaruh di tempat khusus. Kalau enggak kita nggak bisa memberikan tempat khusus, paling enggak medianya bisa kita akali dengan media yang berporos supaya kalau kita siram air itu cepat tiris. Jangan tiru-tiru kayak di sini, nggih. Kan di sini kan kita nanam anggrek itu kan pakai mos padat gini. Nah ini ketika ditempatin jenengan pakai seperti ini, nggak jenengan pindah, cuma disiram air terus lama-lama busuk, Bu. Karena kandungan air di sini terlalu banyak, pasti jenengan tidak pakai fungisida juga. Nah yang terjadi air yang berhenti terlalu lama di sini akan menyebabkan bunganya pun sebenarnya bunga itu ketika sakit dia ngasih tanda loh, Bu. Kayak manusia, makin lama makin lemes. Oh berarti kayak sakit. Sebenarnya ketika kita melihat anggreknya, oh iya daunnya seger, bunganya bagus. Apalagi kita lihat akarnya sehat. Sebenarnya anggrek ini gampang banget, Bu. Kalau kita itu mencintai dia, nggih. Karena sebenarnya anggrek ini yang kita lihat pertama itu dasarnya dari akarnya, Bu. Ketika akarnya tumbuh hijau muda gini, akarnya jalan tumbuh, dia dikasih makan pasti mau makan, Bu. Ada itu yang salah itu apa, Bu? Anggrek itu akarnya coklat udah kering mati, dikasih makanan. Itu sama aja dengan manusia itu sariawan dikei sate, Bu. Nah, rasanya apa? Nah, mboten enak. Jadi seperti itu. Jadi saya tuh dulu merawat anggrek itu cuma pakai perasaan. Lah, ya tewe coklat harus tak digambil makanan, ibaratnya seperti itu. Akhirnya apa? Kita terapi dulu akarnya sampai hijau. Walaupun akarnya nanti sudah hijau, walaupun tangan itu bisa sayur, dia akan tumbuh. Secara alaminya sudah bagus. Apalagi kita tambahi dengan nutrisi, akan bertumbuh lebih bagus lagi. Ya, semoga pertanyaan berikutnya dari Saya tambahkan lagi, Mas. Ketika kita tadi melihat tanaman yang di ini ya, di bawah tadi ya, itu kan kelihatannya subur semua, ya, sehat semua, ya. Ketika ada yang salah satunya kena ada bercaknya atau kena kuman gitu ya, itu apa yang dilakukan sama Mas Wahyono? Karena dengan begitu banyaknya tanaman itu kan pasti akan menulari yang lainnya, ya, gitu, Mas. Terus yang kedua, dengan anggrek segini banyaknya itu Mas Wahyono melemparnya kemana? Ini itu, Mas. Tepuk tangan dulu buat ibunya. Tapi ibu seru. Anggreknya butuh saya lempar, Bu. Saya aduli kardus, kula doli, kula terning, kula layani dengan baik, ya, Bu. Jadi ke pertanyaan itu ya. Jadi ketika anggrek ini tadi itu sakit, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Itu kembali lagi ke COVID, gitu. Kalau ada yang satu kena COVID, dia harus diambil,
di karantina. Makanya tadi itu ada kebun sebelahnya yang kita sekat itu tadi sebenarnya buat ruang karantina untuk mencegah menular ke anggrek yang lainnya. Sehingga di karantina itu kita lakukan treatment tertentu. Makanya di tempat saya itu tiap pagi itu ada orang kerjanya keliling itu cuma ngeten nginguk keadaannya barangnya. Gilang-gilang itu apa teguti yang butuh buat jadi. Tapi ini tanggung jawab dia karena dia sebagai penanggung jawab utama di kebun. Dia melihat kadang itu tadi ada yang ngomong kok anggreknya itu gue kok ini aku suruh nyiram orang dan film store Kirono. Kalau dia tuh anggreknya dan store Kirono dia kan kerjanya mandi ringan bu. Jadi anggrek itu emang tiap pagi diajak ngomong itu emang betul bu. Itu tak pupuk orang yang gede-gede, juga gak pucuk apa, tuh ini sing duwe kepiye, gitu udah dari rata ingoni, ada yang diajak ngobrol gitu. Ada yang dijak curhat juga ada bu. Anggrek itu suami kedua. Suami kedua, waduh bahaya itu. Ada yang juga diajak ngobrol, aku sih ini loh, ketemu mantanku yang jalan dia nendora tekonan, itu gak enak bu. Dia tuh terlalu disayang, dia juga nggak mau. Dia nggak mau terlalu dicintai. Kurang perhatian, dia juga nggak mau. Ada tuh pelanggan saya tuh karena seneng ngambil anggrek bu. Nanti dia tuh cari staf khusus buat nyiramin anggreknya. Melingit dong, begitu disirami mas gitu. Anggreknya tuh karena cintanya begitu disirami banyu terus. Oke, 2 minggu lagi kesini, mas anggrek saya mati. Tapi nggak apa-apa, saya beli lagi bu. Datang lagi, mas anggrek saya mati. Lah kenapa bu? Jadi tak sirami bendino gitu. Saya kaget lah, anggreknya ditaruh di mana bu? Ya dari sini tuh mas, nggak saya pindah, cuma saya ikat aja, tak sirami tiap hari. Oh bu, itu sama aja dengan tuh ngetelanggarkan anak orang ke dalam kolam renang, dibanyuni terus. Buat dikasih angin, buat dikasih apa-apa, tidak dikasih rongga udara, tidak dikasih fungisida yang terjadi seperti itu. Jadi ada juga yang mukuk, mas, gini dengan ikon takrani sak sendok. Pakai telung sendok gendang metu kembangi mas gitu. Betul. Iya ada yang juga seperti itu bu. Nabi ape pupuk perangsang ibu yang tahu itu hormon perangsang pembungaan. Saat tetes nih orang yang berbunga kan nggak sabar. Sebenarnya dia kan prosesnya kan 1 sampai 2 minggu. Ditetes kok nggak betul bunga. 1 botol semua bu. Yang tumbuh apa bu? Tumbuh itu malah tumasnya apa anak-anaknya niku. Wah itu sampai ada seperti itu juga, ini lucunya lah. Jadi si anggrek itu tuh lucu bu. Jangan jatuh cinta dulu, intinya seperti itu. Oke ibu, ada pertanyaan selanjutnya? Cukup? Oh pemasaran. Oke, jadi gini bu, kita kembali lagi nggih. Dari segi pemasaran kita harus kembali lagi membuka database kita. Jadi sehingga kita harus imbang. Dulu saya juga pernah jatuh, nggak pernah ibu. 2 tahun yang lalu kita juga pernah jatuh, sama. Ketika tadi kita fokus nanam, nggak fokus nambah toko, nggak fokus marketingnya, ya terjadi produksinya banyak, akhirnya penjualannya keganggu ibu. Disinilah yang akan menjadikan suatu bisnis itu menjadi kolab. Karena apa? Tukune bibit duitnya banyak, panennya sedikit, ini yang terjadi. Jadi untuk mengatasi semua, kita pastikan kontribusi pemasarannya itu tepat. Jadi sehingga alhamdulillah gitu sekarang itu buka di 4 cabang kita itu sebenarnya apa bu? Itu untuk memperkuat. Jika tidak ada pedagang kita yang nggak ngambil, ya minimal kita dolin toko dewe niku habis. Jadi kita harus memastikan bahwa si petaninya yang nanam ini badannya bisa keserap dengan baik. Jadi ini tadi kembali lagi ya. Jadi kita tuh kalau membangun itu produksinya sama penjualannya harus seimbang. Jangan sampai ibu-ibu ibaratnya jualin makanan, tamunya hanya 10 orang, masaknya 100 orang, ya nanti yang 90 ini yang makan siapa kan yang terjadi seperti itu. Jadi kita harus seimbang membangunnya. Mungkin itu dulu. Nanti kalau kurang jelas bisa hubungi nomor di bawah ini. Tadi kan kodenya. Kita ada nomor saya di flyer itu ada nomor saya. Itu nomor admin ibu itu untuk perawatan. Nanti kalau jenengan semuanya pengen konsultasi, pengen tanya-tanya, ada tadi yang mau beli perlengkapannya, nanti kita kasih linknya semuanya. Monggo di situ. Nanti kalau mau minta nomor saya japri aja, Mbak aku minta nomornya Mas Wahyono. Insya Allah saya kasih bu. Saya balas 25 jam tenang mawon kali jenengan. Oke, tapi kalau malam nggak dibalas paling pagi. Gitu
intinya seperti itu, pasti kita bales. Jadi Pak, satu lagi ya, Nggih. penasaran saya. Nggih, Tadi monggo, kan Ibu. sudah saya katakan bahwa saya Kan baru saja pensiun ya, jadi Nggih, siap. tapi saya sudah mencintai anggrek itu sejak lama, ya. Saya sudah ikut pelatihan. Nah, memasuki masa pensiun ini kan saya punya waktu yang luang, ya, punya waktu yang luang. Nah, langkah-langkah apa yang harus saya ambil sejak awal jika nantinya saya berkeinginan untuk menjadi istilahnya memiliki greenhouse? Karena kebetulan saya masih ada lahan tapi belum saya bikin greenhouse itu. Kedepannya saya ingin punya greenhouse, dan teknik-tekniknya atau step-stepnya itu bagaimana supaya dari awal saya mulai merintis sampai nanti sukses seperti panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, tepuk tangan, sukses buat kita semua nanti. Jadi begini Ibu, sebelum kita memilih satu bisnis, alangkah baiknya kita pelajari dulu. Kita mau bikin GH itu tujuannya untuk anggrek apa, untuk tanaman apa, supaya kita bisa tepat penggunaannya, tepat sasarannya. Jadi ketika kita ingin menanam dendro, paranet yang kita butuhkan itu agak bening. Terus sekarang itu kan alat-alat udah modern Bu. Kalau zaman dulu saya pakai greenhouse itu saya di bawahnya. Kalau isi panasnya ini, mas dibelinya. Kalau sekarang kan ada alat ukurnya Ibu, alat ukur pengukur cahaya. Jadi luxmeter itu dicek di bawahnya ini, plastik kosong ini dicek. Kita mau nanam anggrek bulan apa dendro. Kalau anggrek dendro, kebutuhan cahaya yang dibutuhkan berapa? Jadi paranetnya agak terang. Kalau nanti kita mau anggrek bulan, paranetnya agak gelap. Di Semarang anggrek bulan tumbuh enggak? Tumbuh Ibu. Karena anggrek bulan itu pertumbuhannya itu di tempat panas. Sebenarnya anggrek bulan di sini tuh udah yang gede, udah dewasa, unspek, siap bunga ibaratnya itu. Sebenarnya anggrek itu besarnya di dataran rendah. Setelah besar dinyatakan cukup umur, baru dikirim ke daerah tinggi, ke Tawangmangu, ke Kupeng. Itu kalau yang dari Magelang kan dikirimnya ke Kupeng. Ada yang dikirim ke Bandungan, ke Padingin, itu supaya terjadi pergantian suhu yang tinggi, supaya si anggrek ini mau mengeluarkan bunga. Sebenarnya itu. Jadi nanti jenengan bisa treatment sendiri, gedein dulu. Kalau ingin bungainnya, bisa latihan, ditaruh tempat AC kalau nggak punya tempat dingin. Kalau nggak, bikin di belakang rumahnya aja yang agak teduh, atapnya diteduhin pakai jas, nopo pakai nopo itu peredam panasnya itu paranetnya yang agak tebel, ibaratnya supaya si anggrek itu terjadi perpindahan suhu yang diantaranya 5-10 derajat sehingga anggrek itu mau berbunga. Itu yang pertama ya Bu, kita amati, terus kita pelajari resiko terbesarnya. Supaya itu kita itu ngeluarkan modal itu amit sewu nggak mubadir. Jadi kita pelajari resiko terbesar dari bisnis kita dari anggrek ini apa. Oh ya, pasarnya harus siap nanti. Kalau aku nanam dendro, kira-kira si gelem medol iki sapa? Kalau aku nanti itu nanam ini, siapa yang mau pakai, bagaimana? Terus kalau nggak laku bagaimana? Itu kan pertanyaan-pertanyaan harus kita mampu jawab. Sehingga nanti kita bisa memanfaatkan lahan-lahan kecil-kecil di sekitar kita itu lebih bermanfaat lagi, nggak nganggur. Sebenarnya kalau untuk pemasaran itu enak Bu, sekarang online aja bisa Bu. Ibaratnya kancane atur 100.000 dengan atur 10.000 jam saya Bu tenang mawon. Jadi sebenarnya itu sekarang itu pasar itu bukan batasan kita. Sekarang digital ini membantu kita. Enten menjero kamar ndelik ngoten-ngoten terpi sugih men sakniki kathah kok. Lah, nggih to. Kalau zaman dulu enten ndelik jero kamar metu sugih dari disugihan. Lagi betul. Jadi sekarang kan momennya kan kita di kamar aja, yang main saham itu, yang main ibaratnya itu kan pulangnya itu motor kaya ibaratnya kan di situ. Masa kita ketinggalan? Kita ibu-ibu kalau longgar nggih posting ini anggrekku payu, alhamdulillah. Kalau nggak payu ya dirawat dulu biar cantik, bersyukurilah. Hal-hal inilah yang harus kita lawan Bu. Kalau kita bisa tolong Bu, di online ke dewi. Ibu minimal di HP jenengan. HP jenengan ada nomornya 500 temanin jenengan. Masa temanin jenengan 500 ini kayaknya sih seneng anggrek salah sisi ibaratnya. Nah inilah gunanya database itu di tempat kami. Kenapa kalau jenengan belanja di tempat kami, ditanya namanya, nomor HP-nya itu, siapa tahu nanti dapat hadiah kulkas 2 pintu. 5 pintu, oh ya, pintunya aja katanya punya. Jadi ini itu sebagai database kami supaya kami melayani jenengan itu lebih baik lagi. Makanya kita buka di Jogja itu sebenarnya apa Bu? Kita lihat, oh pembeli kita tuh 40% itu wilayah Jogja. Berarti kita harus memberikan pelayanan yang baik.
kita kasih tokonya di Jogja. Nah, di Jogja itu melayani konsumennya dengan baik. Sehingga kalau terjadi keluhan-keluhan, nanti harapan saya itu tim saya Jogja itu bisa datang ke rumahnya konsumen kami. Oh, bisa menawarkan perawatannya sehingga mereka tuh merasa dilayani dan senang. Karena bisnis tadi itu tadi servis harus saling menguntungkan. Nanti kalau yang untung saya aja, jenengan gak untung pasti kan kapok. Saya ngirim anggrek ke jenengan, anggreknya rusak, nggak saya ijoli karena nggak ada asuransinya kan kapok. Inilah tadi itu kita kerjasama dengan asuransi itu memastikan dari pihak Gilpin ngirim bunga kita udah nggak rugi. Penerimanya kalau terjadi kerusakan nggak rugi, ada asuransi. Jadi asalkan ada tadi unboxingnya, karena zaman sekarang tuh dikit-dikit unboxing gitu nggih. Nah, jadi kita mengikuti eranya lah. Karena di dalam suatu bisnis tadi kenyamanan dan kekeluargaan emosional itu harus ada. Makanya harus ada suatu alasannya. Kenapa kita harus beli anggrek di Gilpin itu apa? Alasannya, value-nya itu yang harus perlu kita tumbuhkan sehingga toko kita itu menjadi pilihan utama mereka mempercayakan belanja bersama kita gitu. Intinya itu adalah suatu motivasi dari saya pribadi dan tim kebun anggrek Gilpin. Kepuasan Anda adalah semangat buat kami untuk berkarya, dan ini menjadikan kita semua, jenengan semua ibu, tapi yang mau purna semuanya, bapak ibu semuanya di sini, ayo, bukan tentang kita seberapa besarnya kita, tapi seberapa besar manfaat yang kita bisa berikan, walaupun hanya sekedar doa ataupun memperkenalkan orang-orang hebat di sekitar kita untuk bekerja sama. Tepuk tangan buat kita semua, semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ada salah kata dari saya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin tambah 5.000 nanti. Ada semangat toh. Susuk 15.000. Siap, Amit. Ini yang saya tunggu-tunggu nggak ada yang tanya, ya udah saya tanyakan ya. Siap. Nah, kita di sini kan dari Asosiasi Multiflora itu tuh berawal dari kelompok kami. Jadi kita berawal dari kelompok kami masing-masing kecamatan tadinya ya Bapak Ibu ya. Terus sehingga menjadi asosiasi ini. Oh, masing-masing kecamatan ini? Ya tadinya, tapi terus akhirnya kita berdiri sendiri. Nah itu saya mau tanyakan, Mas Mahendra itu di sini Gilpin itu berdiri sendiri atau Mas Mahendra punya kelompok tani atau jadi ada petani-petani yang di sekitar sini yang mendukung panjenengan. Siap. Karena kan kita berharap dari sini, dari kita datang ke sini kan untuk antar kelembagaan tadi ya. Untuk kelembagaan kan kita butuh belajar ya Bapak Ibu ya, supaya asosiasi juga tidak monoton untuk apa hobis aja ya. Selama ini kita kan hobis saja. Betul. Mengakui atau tidak ya? Ya. Hobi nanti yang membawa keberkahan Ya, nanti. makanya kan kita berharap di sini saya bawa ke sini untuk belajar soal kelembagaan dan soal hubungan antara Pak Wahyono kalau seandainya mempunyai kelompok tani atau petani anggrek mungkin bisa bekerja sama juga gimana? Kita buka nih, kita kupas tuntas ya. Kenapa kebun anggrek Gilpin ini itu selalu nambah toko-tokonya? Alasannya apa? Alasannya itu kita akan memperbaiki penjualannya dulu, marketingnya dulu. Sehingga ketika nanti Gilpin ini sudah punya toko-toko yang banyak, petani-petani mitra, ngapunten kalau kita itu ingin mengajak mitra, itu bagi saya adalah sebuah amanah yang kita harus mempunyai PR apa? Mensukseskan mereka. Kalau kita ajak petani wong desa ini kita ajak dan ngapunten mengke gagal, apa perasaan kita? Nah, kita nggak jadi bantu nanti kan takutnya kan di situ. Nah, unsur inilah yang membuat saya selaku penanggung jawab utama, saya harus memastikan orang yang bermitra dengan kita harus merasakan keberkahan ini semua. Kita harus bisa tersenyum bersama dengan memastikan apa? Produk-produk dari petani binaannya Gilpin itu nanti itu barangnya bisa terjual. Nah, di sini kita siapkan berarti hilirisasinya dulu. Jadi sekarang kita membentuk hilirisasinya Ibu. Jadi yang sekarang kita bentuk hilirisasinya, kita bentuk kelompok tani kecil-kecil itu mulai kita bina, sehingga harapannya kita tuh bisa berjalan bersama-sama dengan kita mempelajari apa di situ ada RT-nya supaya barang kayak yang tanya-tanyakan tadi. Mas kalau bermitra itu ada ininya enggak, peraturannya enggak, ada intinya apa, seleksinya gimana? Ada itu kayak tadi permintaan daunnya sekian, nanti bunganya panjangnya sekian. Itu yang kita bentuk sehingga nanti
terjadilah di sini itu hubungan yang saling menguntungkan. Kalau kelompok tani sekarang yang kita bina itu kelompok tani tanaman hias Ibu. Karena di desa ini tuh ngapunten untuk melangkah ke anggrek itu masih modalnya gede, masih ini. Yang harus kita buka nanti adalah kita buka satu GH itu nanti tidak untuk satu orang. Jadi kita lagi membentuk sistem itu satu GH itu tidak diperuntukkan satu orang. Ada yang punya lahan, monggo. Ada yang punya uang buat greenhouse-nya nanti invest greenhouse-nya monggo. Mungkin punya bibitnya monggo atau siapa yang mau beli bibitnya monggo. Nah, jadi satu GH ini ditanggung bersama. Nanti yang punya tanahnya nanti dapat sewanya. Nanti yang punya invest GH-nya itu dapat kontraannya. Istilahnya orang itu ngekos sih, ibaratnya ngekos di situ. Nanti yang nanam merawat itu ibu-ibunya itu dapat biaya pegawainya. Sehingga di sini tuh kita harapkan itu satu GH itu mampu banyak menghidupi banyak pekerjanya. Terus tidak menutup kemungkinan itu nanti membentuk dulu keyakinan dari kecil. Karena kita narik orang, ayo gawe gini modalnya piro 1M. Tak kira orangnya kaget Bu. Satu GH yang kayak gini 300 juta baru GH-nya. Belum isinya. Jadi kita nanti memutuskan untuk silahkan ada yang bisa berinvestasi tenaga. Ya nggak apa-apa tenaga, tukang loh Bu. Jadi kalau bisa kita bisa nambah kebun tanpa mengeluarkan uang. Gimana caranya? Itu tadi Bu. Investor goneng gini enggak dibentuk. Misalnya kalau nyambut gawe di sini tukang 100.000, dia kerja di sini 100 hari, berarti kamu punya invest di sini 10 juta. Tapi investmu kita tanggung jawab ya oke gini nanti dari invest itu kita bedah, upahnya kita nanti punya 100 juta, nanti keuntungannya 10% ke kamu dapatnya nanti berapa. Kita buka di sini jadi kebutuhannya berapa dananya dan tidak diharuskan pakai uang. Jadi modal tenaga pun kita juga boleh. Iya, kerjanya nanti bahkan dari ibu-ibu yang nanam itu tadi itu nanti kan udah dibuka sistem kan sekarang udah per potnya berapa. Nanti udah dibentuk paguyubannya sendiri untuk yang nanamnya biar menghindari tabrakan tadi. Untuk yang ibu nanti packagingnya nanti anak-anak muda itu sendiri. Nanti ada yang online itu nanti per pohon kita kasih berapa persennya. Nah ini semua kan harus jelas. Sehingga kejelasan ini itu meyakinkan kita ke depan itu bahwa perusahaan yang kita ikuti itu terbuka dan terang tanpa ada unsur nopo gitu. Soalnya kalau kebiasaan kelemahan di suatu lembaga itu riskannya itu pasti di keuangannya. Nah di sini kita terbuka lebar sesuai tanggung jawabnya dan di sini kita harapkan itu semua anggota itu berkontribusi walaupun hanya modalnya aku gelisah macul lebih mas nggak apa-apa kowe ngerotok gihane. Berarti kowe wis upama ini invest iki kowe macul 30 hari berarti wis 3 juta ning kono. Enggak harus sebesarnya, tapi seberapa besar kontribusinya sehingga dikumpulkan menjadi satu. Akhirnya kalau menjadi kekuatan, menjadi gede, kita tenang Bu, sing ngagol tukune enek kok. Jadi di situ. Jadi yang harus kita bentuk sebenarnya bukan masalah tadi soal ide ya, sapu siji diceklek gampang, tapi kita bareng-bareng waktu. Nah, disinilah kita memerlukan sesuatu sistem yang bisa memayungi kita semua. Dasarnya nanti seperti apa sehingga di sini tuh bukan hanya untuk istilahnya hobi lagi, nanti sudah masuk ke bermanfaatan, keberkahan. Karena apabila semua orang di sini tuh tadi 40 orang ya, itu bisa kontribusi, ada yang tenaga, ada yang mikir Kristen Ogoninggo sing bensasi, umpamanya gaji karyawan itu UMR-nya di Semarang itu berapa ya? Nah 3,5 sampai anggrek, kalau anggrek bulan aspek sampai mekar itu kan 4 bulan. Kalau dendro dari beli, seedling sampai panen itu kan 8 bulanan. Itu membutuhkan karyawan berapa, nanti saya bayar karyawannya, aku invest karyawannya. Jadi semua itu jangka panjangnya sampai panen itu kalau bisa udah ditentukan itu lebih enak. Jadi aku sing invest tenaganya 8 bulan, jadi karyawan 3,5 nanti yang bayar saya. Saya kan nggak ngeluarin duit gede, mensasi 3,5. Kalau enggak nanti bisa patungan 2 orang, nggak harus 1 orang. Yang penting angkanya kan nanti kelihatan, sehingga dari kebutuhan kita 100%. Nanti dari GH-nya tuh berapa orang, nggak harus 1 orang. Gawe GH 300 juta nggak kuat ya, setelah dirombong 3 orang, 4 orang, 5 orang. Jadi ada 10 orang tuh bangun GH-nya, 10 orang beli bibitnya. Yang 10 orang itu apa? 5 orang beli itu pupuknya dan HPP-nya tiap bulan kebutuhannya, ada sama dengan karyawannya, itu bareng-bareng kuat banget Ibu. Sebenarnya di sini itu intinya kita satu Bu, kesederhanaan itu bukan keterbatasan kita berkarya,
tadi. Jadi kita di sini asalkan kita mau, kita berkomunikasi dengan baik, suatu ide dan kita mau berjalan, mau melangkah, itu pasti kita akan sampai tujuan daripada kita diem saja. Kalau jenengan nggak mau resiko, ya wes aku tibangi mumet titip gue Mas Wahyono, bisa nggak? Bisa. Jenengan mau titip temannya Bu ini, Bu aku duit ibaratnya anggrek dendrobium 100 titip, bisa nggak? Bisa. Pasti bisa, asalkan hasilnya saling menguntungkan. Ini kan seperti itu. Ada suatu sistem yang melindungi antara pihak jenengan dan kitanya, jadi sama-sama enak. Disinilah sebenarnya yang perlu kita lakukan itu apa, Bu? Kolaborasi. Jenengan kecil-kecil Bu semene mbane kowe dikumpulkan iki jane jenengan tenanan iki ngumpuli hilwing kok. Semangat boten? Semangat nggih. Kalau jenengan udah gede Bu, gampang Bu. Orang tuh ngelihat tuh, oh iya, jenengan coba lihat toko keripik kecil sama toko keripik besar. Jenengan kalau belanja pilih yang mana? Pilih yang besar komplit. Jenengan pasti kan pikirannya itu. Bahkan yang besar ini lebih mahal sebenarnya. Tapi kan jenengan pikirannya tuh kan terus ngasih toko gede iki wae, walaupun si depan itu dipajang promo, tapi itu kuning sekilo ora oleh oke. Iki biasanya ning jero larang, sing murah sing promo tok. Kan itu sebenarnya hanya bagian marketing aja yang kita tidak tahu. Kayak matahari beli 2 bonus 1 itu sebenarnya sama Bu. Jadi anggreknya harganya 2 diapin, anggrek HPP-nya anggrek 3 dibagi aja. Sebenarnya seperti itu. Cuma kita tuh sugesti kita tuh udah kerasukan sih. Wah, beli 1 bonus 1, itu pemikirannya langsung tuku kan gitu. Coba jenengan beli sepatu. Depan sana tadi. Ya. Saya butuh ilmu saya sendiri nanti. Ini yang nggak enak, nggak apa-apa. Pokoknya spesial buat multipuasa yang buka-bukaan. Jenengan mau tanya dapur saya, mau tanya apa, monggo kita bebas hari ini spesial. Karena hari ini karpet merah buat jenengan semuanya. Hari ini benar saya jadwalnya tadi di pameran, nanti saya harus nemenin jenengan semua. Makanya saya semangat banget, antusiasmenya jenengan yang luar biasa, aktif sekali tanya jawabnya, saling kolaborasi. Yang kita harapkan nanti setelah acara ini, silaturahminya kita tuh nggak berhenti di sini. Kalau ketahuan Mangu silahkan mampir, nggih. Nggih, pokoknya mau nginep di tempat saya ada villa Bu, nanti nggih, notanya nanti nyusul kalau nginep nggih. Jadi nggih, nanti mau belajar anggrek di sini, mau nginep di sini, kami bebas terbuka. Mau magang. Waduh, ya magang. Kalau magang saya tanya nanti marketingnya dulu nanti. Kalau anggreknya boleh bayar belakang. Iya Bu, nanti ada passwordnya Bu nanti kalau ya belakang. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu lagi. Ayo semangat gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asri, mau menanyakan ke Mas Wahyono. Setelah apa yang sudah Mas Wahyono capai sampai segini, cita-cita atau harapan jenengan ke depannya itu apa? Kayak artis ya. Iya, penyimak dari anggrek itu. Kalau itu berarti saya harus diskusi dulu Bu. Itu kalau saya jawab itu memerlukan waktu 3 hari 3 malam. Saya harus diskusi dengan istri saya dulu itu kalau itu. Ada bang lembur. Bana di mana Bana? Itu istri saya itu di pojok. Dia menjelma jadi karyawan Bu. Nah. Oh, oke. Dikenalkan ke Iya siap. Mbak sini Mbak, ke sini Mbak. Nah, sini. Ayo sudah ketahuan Iya. Mas Wahyono. sini ya. Iya. Sebenarnya kenapa sih di dalam suatu acara bahkan di lapangan di pameran kita tuh selalu ikut-ikutan pakai seragam? Karena kita tuh ketika di bawah kita tuh harapannya kita sama. Tapi nanti harapannya kita apa? Memberikan pelayanan, memberikan contoh yang baik. Makanya kalau dijelasin dari MC saya itu Mas Wahyono itu onward sekaligus penanggung jawab. Itu bukan berarti saya serahkan gitu 2 jabatan saya pegang itu enggak. Karena saya masih mempunyai amanah. Itu apa Bu? Saya harus memastikan pelayanan dari pegawai saya sampai ke konsumen itu harus baik. Makanya ini alhamdulillah istri saya di sisi lain dia merawat anak-anak saya ya, anak karena anaknya 3. Jadi anak-anak saya merawat sekaligus dia adalah penanggung jawab kepala marketing di sini. Jadi kalau ada customer service komplain apapun yang menghadapi supaya masalah itu cepat terselesaikan. Dan istri saya alhamdulillah berkat doa dan kegigihan dia, kekuatan dia, siapa sih Bu yang mau saya ajak jualan dia gendong Bu, dulu gendong kayak orang jual jamu itu, saya mikul Bu berdua. Jadi saya itu membangun bisnis itu emang dari kecil, berdua kita rintis, mau takjak rekoso,
Dan saya berterima kasih kepada ibu-ibu semuanya di sini udah memberikan doa semuanya, entah kepada anak-anaknya, kepada semuanya, memberikan semangat ataupun motivasi, sehingga saya yakin keberhasilan bapak-bapak jenengan semuanya, saya di sini tidak jauh dari doa orang tua dan doa sang istri. Tepuk tangan. Jadi kembali lagi ini kita buka lagi tentang apa tadi aku sampai arti. Sebenarnya kami itu sudah merasa cukup puas dan sangat puas. Karena saya sering tuh mengupload, Bu. Kalau jenengan ada yang menyimpan nomor HP saya, apa Facebook saya itu sering mengupload, Bu. 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu saya masih mikul, 3 tahun yang lalu itu buat motivasi saya di sini hampir sudah sangat bersyukur, Bu. Saya mau makan apa bisa, mau beli apa bisa. Tidur kalau dulu ngapunten hanya di rumah itu pas-pasan, alhamdulillah Tuhan memberkahi, udah bisa bikin rumah sendiri, bisa kemana-mana pakai ibaratnya pickup, sekarang udah punya mobil sendiri. Itu adalah suatu hal yang sangat lebih dari cukup bagi saya. Tapi saya masih mempunyai cita-cita. Kenapa si Jilbun ini nggak mau berhenti masuk di papat toko, di kebun itu kok nambah itu kan apa? Pernah sih, Bu, kita berdua jenuh. Karena apa? Setiap tantangan ujian itu kan datang terus, Bu. Kita sampai wong loro, wis semene wae wis rasa ngopo-ngopo itu dinikmati. Tapi kata-kata itu adalah kata-kata pembodoh bagi kita berdua. Mungkin hari ini cukup, tapi tidak seterusnya. Terus Tuhan sudah memberikan pengalaman ke saya, ngoyong-ngoyongkan mikul, ngoyong-ngoyongkan keliling, udah ngasih pengalaman, udah ngasih ilmu, udah ngasih tangan yang sehat. Kita bisa berkarya untuk lebih gede lagi, supaya karyawannya Jilbun yang dari 2 orang lagi bisa jadi 40 orang, bisa jadi 50 orang, lebih banyak lagi. Apakah kita nggak bangga yang waktu ini gajian? Nggak gaji ini mas, kita aja suatu kebanggaan bagi kami. Dan intinya kita kemarin sudah berikrar, Bu, selama kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, insya Allah kita akan terus berkarya dan terus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan paparan dari owner Jilbun Pesona Bunga, saat yang paling ditunggu-tunggu oleh para ibu-ibu dan mak-mak pecinta bunga ini adalah berbelanja. Ayo mas, ke atas mas. Mbak Sita, berapa itu? 120. Oh. Murah itu. Sudah keonan. Dan di sini selain anggrek bulan yang dijual, juga terdapat beberapa tanaman tropis yang bisa kita temui, seperti diantaranya jenggot musa, kemudian ekor tupai, dan beberapa jenis anggrek yang mungkin termasuk anggrek spesies yang biasa kita temukan di hutan atau di alam liar. Demikian teman-teman kunjungan kami menimba ilmu di Jilbun Nursery. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.